Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Arab Panangkaran, absen 26 dari kelas 6. Saya Gerald Diranta, absen 7. Saya Gagaji Mastio, absen 9. Saya Safaji, absen 29. Kami dari kelompok sketsa ingin mempresentasikan mengenai sketsa. Pertama, dimulai dari dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sketsa. Sketsa sendiri menurut etimologi adalah sketsa berasal dari bahasa Yunani skedios yang berarti temporer atau selesai tanpa persiapan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sketsa bukanlah hasil akhir sebuah gambar. Sketsa juga kebanyakan berwarna hitam putih. Menurut para ahli sendiri, Bumutar berkata bahwa sketsa adalah suatu ungkapan yang paling esensial dalam seni dan berfungsi sebagai media dalam proses kreativitas dan sekaligus penciptaan karya. Eko Agus Prawoto berkata, sketsa adalah suatu desain awal atau planning ketika akan menciptakan sebuah lukisan. Sketsa merupakan gambar sementara di atas kertas atau kanvas yang digunakan sebagai awal untuk membuat lukisan asli yang aktual. Menurut KBBI sendiri, sketsa adalah lukisan yang cepat atau hanya garis-garis besarnya saja, gambar sebuah rancangan, rengrengan, denah, bahkan pelukisan dengan kata-kata yang terkait suatu hal berupa sebuah garis besar, tulisan singkat, dan ikhtisar ringkas. Baik, untuk tujuan dan fungsi dari sebuah sketsa sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Safa Haji. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari sketsa. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi dari sketsa yaitu sebagai gambar awal untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat gambar atau lukisan. Yang kedua, sebagai gambaran awal tentang suatu tema yang akan dibuat lukisan atau gambar. Yang ketiga, membantu pengamatan seorang seniman dalam memulai karyanya. Dan yang keempat, membantu meningkatkan kemampuan seniman dalam mengkoordinasikan hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari sketsa yaitu untuk merekam inspirasi atau sesuatu yang dilihat oleh seorang seniman. Yang kedua, untuk merekam dan mengembangkan suatu gagasan yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk memberikan gambaran citra, gagasan atau prinsip secara singkat. Setelah itu ada jenis-jenis dan unsur dari sketsa. Agar lebih jelas akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Gaga. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan unsur sketsa. Sketsa gambar garis besar yaitu sketsa yang dibuat dalam bentuk gambar garis-garis sederhana tanpa rincian dan belum selesai. Sketsa garis cepat yaitu sketsa yang dibuat dengan menggunakan beberapa garis besar saja untuk memperlihatkan citra pada sketsa yang telah selesai. Studi sketsa yaitu sketsa yang dibuat dalam bentuk coretan-coretan cepat dan kurang terperinci, di mana tujuannya untuk memberikan gambar umum lukisan. Unsur-unsur sketsa. Garis merupakan unsur utama pada suatu sketsa. Jenis garis pada sketsa misalnya seperti garis lurus dan garis lengkung. 2. Warna merupakan susunan warna pada suatu bidang harmonis, tidaknya tergantung bidang-bidang yang diatur menjadi harmonis. 3. Bidang. Pada unsur bidang maksudnya garis-garis yang disusun maka akan membentuk suatu bidang tertentu. 4. Bentuk. Dari garis yang membentuk suatu bidang maka akan menghasilkan suatu bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, untuk proses dan teknik akan dijelaskan dengan teman saya, Rakai Arab Panangkaran. Teknik membuat sketsa. Yang pertama, teknik arsir, yaitu teknik membuat sketsa dengan membuat arsiran garis-garis murni saja. Teknik arsir dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu arsir sejajar, arsir silang, dan kombinasi. Selanjutnya, teknik dusel, yaitu teknik membuat sketsa yang mirip seperti teknik arsir, namun garis-garisnya dibuat lebih halus dengan cara digosok
sehingga terlihat gradasi warna yang halus. Selanjutnya teknik perspektif, yaitu teknik membuat sketsa dengan membuat gambar yang dapat mengomunikasikan objek tertentu sebagaimana yang terlihat oleh mata melalui sudut pandang tertentu. Selanjutnya teknik blok, yaitu teknik membuat sketsa dengan cara menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk umum atau global saja. Berikutnya teknik linear, yaitu teknik membuat sketsa dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik itu garis lurus maupun melengkung. Selanjutnya teknik pointillis, yaitu teknik membuat sketsa dengan menggabungkan titik-titik menjadi suatu bentuk dan menghasilkan efek gelap terang pada suatu objek. Yang terakhir teknik akuarel, yaitu teknik membuat sketsa dengan menggunakan sapuan warna tipis cat air sehingga menghasilkan gambar transparan. Selanjutnya proses pembuatan. 1. Menentukan lebar sketsa. 2. Menentukan titik tengah dan garis horizontal. 3. Menentukan skala sketsa. 4. Membuat titik-titik kunci dengan cara mengukur titik-titik horizontal dari titik tengah dan mengukur titik-titik vertikal dari garis datar. Yang kelima, menggambar detail sketsa dari yang sifatnya umum menuju ke sifat khusus. Karena membuat perbandingan ukuran tegak hendaknya dilakukan secara benar supaya tampak alami atau wajar. Yang ketujuh, mendesain kedalaman objek sesuai dengan keadaan. Dan kedelapan atau yang terakhir, memberi lettering atau tulisan sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah karya-karya dari kita semua. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.